Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Balkis Nurasana dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai SKI tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Subbab A. Peradaban masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Jadi, kota Madinah sebelum kedatangan Islam disebut Yasrib. Dikarenakan orang pertama yang tinggal di Madinah adalah Yasrib bin Qoniyah. Madinah terletak 450 km berada di timur laut dari Mekah. Kota Madinah sangat makmur pada masanya. Kota Yasrib sangat terkenal dengan pertaniannya. Yang paling terkenal adalah kurma dan anggur. Di kota Yasrib terdapat 3 suku yang bertikai, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Sedangkan penduduk asli Arab sendiri adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu adalah penyembah berhala, dan mereka menggunakan sistem riba dalam perdagangannya. Suku Aus dan Khazraj ini sering bertikai dan mengalami peperangan dikarenakan adu domba dari bangsa Yahudi. Islam sangat diterima di kota Yasrib dikarenakan mereka memiliki keyakinan dari bangsa Yahudi juga bahwa Tuhan itu hanya tauhid atau satu. Dikarenakan itu, Islam sangat mudah berkembang di kota Yasrib dan lebih diterima. B. Strategi dan substansi Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Jadi yang pertama, Nabi Muhammad mendirikan masjid. Masjid pertama di Madinah dinamakan Masjid Nabawi. Fungsi dari Masjid Nabawi itu sendiri adalah yang pertama untuk sholat, yang kedua untuk mengurus segala urusan pemerintah, ketiga untuk tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang tidak memiliki harta, yang keempat sebagai balai pertemuan. Masjid ini dibangun dengan gotong royong dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan cara kaum Muhajirin akan ikut bertempat tinggal di rumah kaum Ansar. Contohnya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan Harijah. Setelah itu Umar bin Khattab dengan Itban, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwainah. Yang ketiga adalah membangun aturan-aturan hukum dasar Islam di Madinah atau membentuk kekuatan dan politik Islam di Madinah. Jadi sandaran hukum pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah yang disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat Al-Quran tersebut bisa berisi tentang aturan sholat, tentang aturan zakat, dan aturan politik lainnya. Sandaran kedua yaitu hadis. Suatu hari Rasulullah mendapatkan suatu wahyu bahwa kiblat diarahkan ke Mekah, tepatnya di Ka'bah, bukan lagi di Baitul Maqdis. Sejak saat itu didirikanlah masjid bernama Qiblatain, yang artinya 2 kiblat. Yang keempat, mengembangkan dakwah dan juga pendidikan di Madinah. Dikarenakan faktor pendorongnya adalah yang pertama, Islam mengajarkan banyak hal ajaran di situ. Contohnya tentang muamalah, hukum politik, dan juga hukum-hukum lainnya. Setelah itu banyak orang yang pandai membaca dari kaum muhajirin. Dari itulah berkembangnya pendidikan di Mekah. Yang ketiga itu banyak dari ayat-ayat Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus menalar tentang alam semesta. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menerapkan tingkah laku dalam berkembangnya pendidikan di situ. Yang kelima, membangun perdagangan dan perekonomian. Yang pertama caranya adalah membangun pasar yang islami. Contohnya anti riba. Jadi perdagangan itu tidak menggunakan riba lagi. Yang kedua adalah
meningkatkan mutu pertanian untuk kesejahteraan rakyat di Madinah, karena sumber pertama yang diuntungkan dari kota Yasrib adalah pertaniannya. Yang ketiga adalah memanfaatkan ganimah untuk kesejahteraan rakyat. Ganimah adalah harta rampasan perang yang dilakukan oleh Rasulullah dari peperangannya Rasulullah. Yang keempat adalah memberdayakan harta zakat. Yang kelima, memberdayakan harta jizah atau pajak. Jadi di sini tuh pajak sama zakat itu dilambungkan. Substansi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Yang pertama itu adalah berkomitmen melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, berakhlak mulia dan islami. Yang ketiga adalah mensosialisasikan sunnah Nabi Muhammad. Yang keempat, memelihara silaturahmi. Yang kelima adalah selalu memperbaiki masjid atau rawat masjid, melestarikan juga, selalu berjihad dan berjuang di jalan Allah, dan memiliki usaha untuk selalu hijrah di jalan Allah. Piagam Madinah beserta substansinya. Jadi setelah Nabi Muhammad sudah menyelesaikan dakwahnya di Madinah itu tetangga yang paling dekat adalah kaum Yahudi. Jadi Nabi Muhammad menawarkan perjanjian tertulis berupa dokumen yang disebut dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Situ berisi dokumen-dokumen penting yang ditulis oleh Nabi Muhammad sendiri dan ditandatangani oleh kaum-kaum yang berada di seluruh kota Madinah. Dokumen itu sendiri tujuannya untuk memberhentikan suku Aus dan suku Khazraj agar tidak bertikai. Dokumen tersebut berisi 10 bagian yang isinya 47 pasal. Yang pertama, di situ Nabi Muhammad ditetapkan sebagai kepala negara Madinah. Kedua, mengakui kaum Ansar dan Muhajirin sebagai orang yang bertanggung jawab. Ketiga adalah setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan kehidupannya masing-masing. Setelah itu, kaum Yahudi dan kaum Muslim selalu bertanggung jawab dalam keselamatan negara Madinah. Orang Yahudi dibenarkan dengan cara hidup mereka. Setiap individu selalu menghormati dan tidak saling memusuhi atau menyakiti. Dan bila terjadi perselisihan, harap merujuk kepada Rasulullah SAW untuk menghentikan perselisihan tersebut. Yang terakhir adalah seluruh pihak Madinah dilarang berhubungan dengan orang yang di luar jangkauan mereka atau di luar Madinah, seperti musyrikin di Mekah. Substansi Piagam Madinah itu sendiri adalah yang pertama, mengaku sebagai masyarakat yang satu atau ummah. Yang kedua, menegakkan seluruh keadilan kepada sesama masyarakat. Setelah itu, membuat keputusan tentang perang atau damai itu bersama. Yang keempat, menjamin kebebasan beragama. Yang kelima, harta, benda, dan jiwa itu dilindungi oleh semua. Keenam, menghadapi semua gangguan dari luar itu sesama. Mentaati hukum bersama-sama. Lalu, mengakui hak individu masing-masing. Yang terakhir, kaum muslimin memiliki hak perlindungan yang sama dengan Yahudi. D. Menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama Islam. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang melawan kaum Quraisy. Perang Badar ini dilakukan di suatu tempat bernama Badar di antara Mekah dan Madinah. Muslimin memiliki kemenangan yang gemilang, padahal jumlah musuh itu 1000 orang, sedangkan kaum muslim hanyalah 313 orang. Kedua adalah Perang Handes. Perang Handak atau Ahzab itu berlangsung di bagian utara Madinah pada bulan Syawal. Di situ koalisinya berjumlah 10.000 orang, sedangkan kaum muslim sendiri adalah 30 orang. Dari itu, Nabi Muhammad membuat
pertemuan dengan sahabat untuk menghadapinya. Usul dari Salman Al-Farisi adalah membuat sebuah parit atau khandak sebelum memasuki Madinah, dan akhirnya perang tersebut berlangsung selama 27 hari. Karena musuh tidak bisa masuk ke Madinah, mereka berdiam diri di suatu tempat yang sedikit dekat dengan Madinah. Saat itu dikarenakan badai, mereka pergi dari Madinah dan pulang. Yang ketiga adalah perang Uhud. Perang Uhud ini dimana 10.000 orang itu adalah musuhnya dan kaum muslimin itu hanya 1.000 orang. Di situ mereka mengalami kekalahan dikarenakan mereka lalai dengan tugasnya, atau pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud, mereka lebih tergiur dengan ganimah yang ditinggalkan oleh musuhnya, sehingga mereka berhasil dikalahkan oleh musuh. Peristiwa ini terjadi di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, dari itu semua, Nabi Muhammad pernah mengalami 27 peperangan. Dan 27 peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berada di dalamnya disebut Ghazwah. Nah, sedangkan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah disebut Sariyah, atau Rasulullah biasanya mengutus sahabatnya untuk mewakilinya dalam perang. Sariyah itu sendiri pernah dilakukan selama 28 kali peperangan. Yang dari saya, bila ada suatu kesalahan kata atau suatu kesalahan materi, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.